Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aniza Maulida Putri dari SMK Negeri 1 Kudus, kelas 10 AKL 4 dengan nomor presensi 33. Saya akan memberikan pendapat dari sudut pandang saya tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kadang-kadang orang tidak tahu dia misalnya dia tidak punya usaha atau dia bukan pegawai negeri jadi merasa ya tidak bayar pajak. Padahal dia tidak paham ketika dia beli gula atau dia beli beras yang harganya misalnya harusnya 10.000 tapi kemudian harga jual 14.000. Kenapa? Karena ada pajak negara. Kenapa ada pajak negara di situ? Dari uang itulah kemudian negara ini public service dan segala macam itu dijalankan. Jadi sebenarnya semua orang berkontribusi untuk anggaran negara. Tapi ya tidak banyak orang yang kemudian tahu bahwa dia itu sudah berkorban untuk negara ini. Jadi dia tidak ikut merasa memiliki atau ikut berpartisipasi memberikan masukan, memberikan kritik. Jika kita ingin betul-betul negara yang bisa menerapkan nilai-nilai demokrasi dan orang harus semua memiliki rasa tanggung jawab yang sama. Saya sangat setuju dengan penyampaian tersebut. Dari sudut pandang saya, persoalan tentang hak dan kewajiban warga negara seringkali muncul bukan karena masyarakat tidak peduli, tetapi karena mereka tidak sepenuhnya memahami bagaimana peran mereka bekerja dalam sistem negara. Banyak orang beranggapan bahwa hanya pegawai negeri, pemilik usaha, atau mereka yang membayar pajak penghasilan secara langsung yang berkontribusi kepada negara. Padahal, pada kenyataannya, hampir seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat, sekecil apapun ikut memberikan pemasukan kepada negara. Contohnya, ketika kita membeli barang kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, minyak goreng, pakaian, atau bahkan pulsa dan paket data. Harga barang tersebut sebagian sudah mengandung pajak tidak langsung, seperti PPN. Pajak ini dikumpulkan oleh pedagang dan disetorkan kepada negara sebagai bentuk kontribusi dari setiap transaksi ekonomi yang terjadi. Tanpa disadari, setiap warga sebenarnya telah menjadi bagian dari pembangunan nasional melalui sistem perpajakan ini. Dana pajak yang terkumpul tidak digunakan secara sembarangan. Negara memanfaatkannya untuk membiayai fasilitas publik dan layanan yang dinikmati oleh seluruh warga, seperti pembangunan jalan raya, perbaikan jembatan, penyedia air bersih, pengadaan bangunan sekolah, substitusi pendidikan, layanan kesehatan, pengamanan, hingga berbagai program bantuan sosial. Semua fasilitas ini dapat kita gunakan tanpa memandang latar belakang profesi atau status ekonomi. Inilah yang menunjukkan bahwa pajak adalah bentuk gotong royong modern warga negara untuk membangun dan menjaga keberlangsungan negara. Namun, akibat kurangnya pengetahuan dan edukasi mengenai sistem perpajakan serta bagaimana negara bekerja, sebagian masyarakat merasa tidak ikut berkontribusi. Mereka mungkin merasa tidak punya kewajiban untuk memberi masukan atau mengkritik kebijakan pemerintah, karena mengira bahwa mereka bukan bagian dari pihak yang membiayai negara. Pandangan seperti ini berpotensi melemahkan partisipasi publik dalam demokrasi. Ketika warga merasa jauh dari proses pemerintahan, mereka cenderung pasif dan tidak terlihat dalam pengawasan maupun pengambilan keputusan publik. Padahal dalam negara demokrasi, keterlibatan warga negara merupakan pilar terpenting. Suara saat pemilu, tetapi juga tentang aktif mengawasi, mengkritisi, dan memberi masukan terhadap jalannya pemerintahan. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpendapat, mendapatkan pelayanan yang layak, serta menyampaikan kritik. Namun, pada saat yang sama, mereka juga memiliki kewajiban untuk mentaati hukum, ikut menjaga ketertiban, menghormati hak orang lain, serta berpartisipasi dalam pembangunan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kesadaran ini perlu dibangun sejak dini,
masyarakat harus memahami bahwa pajak dan peran mereka sebagai warga negara merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Ketika warga sadar bahwa mereka turut membiayai negara, rasa ini memiliki terhadap fasilitas dan kebijakan publik juga akan meningkat. Warga menjadi lebih terdorong untuk menjaga fasilitas umum, memberikan kritikan jika terjadi penyimpangan, dan ikut mendorong pemerintah agar bekerja dengan lebih baik, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, saya sangat setuju bahwa kesadaran mengenai pajak, hak, dan kewajiban warga negara harus terus ditingkatkan. Edukasi publik yang lebih menyeluruh, baik melalui sekolah, media, maupun kampanye pemerintah, sangat diperlukan agar masyarakat memahami peran strategis mereka dalam demokrasi. Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima, jadi bagian aktif dalam menjaga, mengawasi, dan membangun negara secara bersama-sama. Pada akhirnya, hal ini akan memperkuat kualitas demokrasi dan menciptakan pemerintahan yang lebih adil, transparan, serta berpihak kepada rakyat. Sekian pendapat saya tentang video tersebut. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata saya, mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.